Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3211 Pedang Pembunuh Iblis Daking Tian. Langit hijau besar memotong pedang ajaib. Lin Bai meraung di mulutnya dan jatuh dengan pedang. Di mata Prefek Long He, dia hanya melihat pedang yang menggerakkan badai langit dan bumi dari langit. Sebelum jatuh, dia merasakan nafas kematian yang kuat berlama-lama di tubuhnya. Tidak baik. Prefek Long He mundur dengan cepat, tetapi pada saat kritis ini, pedangnya telah jatuh. Prefek Sungai Panjang hanya bisa mengertakkan gigi dan berjuang keras. Dengan bau, darah terciprat kemana-mana. Salah satu lengan Prefek Long He langsung robek dan terpotong oleh pedang ini. Pada saat ini, Lin Bai, terlepas dari tubuhnya sendiri, mengangkat Su Jin dan langsung terbang ke langit. Dalam sekejap mata, dia menghilang di pegunungan Jianhu. Wajah Prefek Sungai Naga memerah, melihat lengannya patah yang jatuh ke tanah, dia sangat marah. Pada saat ini, penjaga lainnya datang ke Danau Pedang satu demi satu dan berkumpul di sekitar Prefek Sungai Naga. Temui Gubernur. Para penjaga takut melihat mayat-mayat berserakan di tanah dan para prefek yang diperangi. Prefek Long He memandang ke arah Lin Bai Yuan dengan ngeri, pedang tadi jelas merupakan teknik pedang di Danau Pedang. Tapi bukankah budidaya pedang Jianhu hanya mengetahui 3 gerakan pedang? Saya telah mempelajari 3 jurus Danau Pedang berkali-kali. Tak satu pun dari 3 jurus itu begitu kuat tanpa air mata, tanpa daun berguguran dan pergi ke timur sungai. Apakah pedang ini adalah teknik pedang lain dalam sutra pedang? Prefek Long He berkata dengan heran, orang ini telah mengembangkan teknik pedang lain dalam sutra pedang. Jika aku bisa mendapatkan ilmu pedang ini, tidak akan sulit bagiku untuk menjadi terkenal di hadapan kerajaan suci di masa depan. Ini akan menjadi kesempatan bagus bagi Gubernur Long He untuk mencapai prestasi besar. Agar aku bisa keluar dari dunia ini, kita harus menangkap orang ini. Jangan biarkan orang ini keluar dari Kabupaten Long He. Gubernur Long He menggeram sambil mengertakkan gigi, dan segera berkata kepada penjaga di dekatnya, turunlah segera dan gunakan semua mata-mata di daerah Long He untuk menemukan pria ini. Siapa yang dapat menangkap pria ini dan mengirimkannya kepada saya, dan menghadiahinya dengan ribuan linjing, 10.000 wanita cantik, dan serangkaian keterampilan tingkat kekaisaran. Jika kamu ingin menjadi pejabat, kamu bisa memasuki rumah Taishou dan menjadi komandan pengawal kekaisaran. Di dekatnya juga penjaga. Dengarkan Prefek Sungai Panjang paragraf ini, kedua matanya berapi-api. Kali ini, hadiah yang diberikan oleh Prefek sungguh menakjubkan. Yah, ada 12 keterampilan pedang dalam kitab suci pedang. Yang ke-10 baru saja digunakan. Tingkat pengembangan terendah dari keterampilan ini membutuhkan tingkat kesempurnaan tertinggi. Lin Bai menatap tubuhnya yang retak. Darah mengalir deras. Matanya ketakutan. Lin Bai tidak menyangka bahwa ketika pedang itu digunakan, dia bahkan tidak dapat menahan kekuatan pedang dan terkoyak. Untungnya, saya telah menerapkan teknik pedang tak terkalahkan ke tingkat keempat. Jika tidak, berdasarkan pencapaian saya di alam kekaisaran tingkat pertama, jika saya menggunakan pedang ini, saya akan dibunuh oleh pedang tersebut sebelum digunakan. Mata Lin Bai dingin, dan sebagian mulutnya ketakutan. Kamu dan aku terluka parah. Pertama cari tempat yang aman untuk sembuh. Lin Bai berkata dengan suara rendah. Su Jin menarik napas dalam-dalam dan berkata, pergilah ke kota Qianye. Aku punya keluarga teman lama di sana. Mungkin kita bisa menerima kita sebentar. Lin Bai berkata, apakah ini dapat diandalkan? Saya baru saja memotong lengan Gubernur Long He. Jika kami tidak dapat diandalkan, saya khawatir kami akan pergi. Itu sama saja dengan melangkah ke mulut harimau Prefek Sungai Naga. Su Jin berkata, itu seharusnya dapat diandalkan. Lin Bai berkata, oke, ke arah mana? Su Jin menunjukkan jalan kepada Lin Bai, dan Lin Bai terbang sepanjang jalan. Dalam perjalanan, setelah beberapa hari berkeliling,
saya akhirnya sampai di kota Chiba yang ditunjuk Sujin. Kota Qianye juga merupakan kota besar di wilayah Longhe. Ada banyak keluarga di dalamnya. Di antara mereka, ada dua keluarga terkuat, keluarga Zhang Jia dan Zhao. Teman lama yang disebutkan dalam impor Su sekarang adalah pemilik Zhang Jia, bernama Zhang Tianye. Lin Bai dan Sujin, dengan tubuh mereka terluka parah, keluar dari rumah Zhang Jia di kota Qianye. Sekarang sudah siang, dan orang-orang datang dan pergi di gerbang dari rumah Zhang Jia. Sujin berkata dengan pucat, dengan status kita saat ini, lebih baik tidak membuat terlalu banyak publisitas, dan pergi dengan tenang. Lin Bai mengangguk dalam diam, dan wajahnya juga pucat. Meskipun dia telah memulihkan banyak luka, dia belum pulih ke puncak. Awalnya, Lin Bai berencana menyelinap ke Zhang Jia bersama Sujin untuk menemukan Zhang Tianye. Namun saat ini, beberapa pemuda dan pemudi datang menemui Lin Bai dan Sujin dengan jubah di wajah mereka. Mereka bahkan berseru, "Berhenti! Di mana tikus-tikus itu menyembunyikan kepala dan ekornya di luar rumah Zhang Jiaku?" Begitu Lin Bai mendengar suara itu, dia segera berbalik untuk membunuh. Sujin memegang tangan Lin Bai, sedikit menoleh ke belakang, dan melihat ke beberapa pria dan wanita muda di belakangnya, dan segera melihat seorang pria. Sujin berkata sambil tersenyum, "Zhengqing." Sujin memanggil dengan lembut. Di antara remaja putra dan putri ini, yang pertama adalah pria yang telah mencapai kematian dan kesulitan melalui kultivasi. Mendengar suara ini, wajahnya berubah dan dia berkata dengan suara rendah, "Ya." Kata-kata pria itu belum selesai, dia berkata kepada pria dan wanita di sekitarnya, "Aku ada beberapa hal hari ini, aku tidak akan keluar. Untuk minum bersamamu, pergilah sendiri." "Oke, oke, Zhengqing. Datanglah kepada kami setelah kamu selesai. Ayo pergi dulu." Para pemuda dan pemudi ini juga pergi. Saat ini, Zhang Zhengqing mendatangi Sujin dan berbisik, "Paman Sujin, apakah itu kamu?" Sujin membuka gulungan jubahnya dan menunjukkan wajahnya yang pucat, tidak berdarah dan lemah. Dia berkata sambil tersenyum, "Zhengqing, sudah lama tidak bertemu. Itu benar-benar kamu, Paman Sujin." Zhang Zhengqing berkata dengan heran, "Ini bukan tempat untuk berbicara, ayo masuk untuk berbicara." "Paman Sujin, aku tidak bisa membawamu ke pintu depan. Pintu depan penuh dengan orang-orang bermata banyak." Sujin menganggukkan kepalanya dan berkata, "Bawa aku menemui ayahmu." Zhang Zhengqing menganggukkan kepalanya dan berkata, "Bagus." Segera, Zhang Zhengqing membantu Sujin masuk, sementara Lin Bai mengikuti di belakang dan masuk ke Zhang Jia. Ayah Zhang dan Su pergi ke halaman terpencil Zhang Jialin, lalu dia menyuruhnya pergi. Lin Bai dan Sujin, setelah perjalanan panjang, akhirnya menetap untuk jangka waktu tertentu. Setelah beberapa saat, Zhang Zhengqing membawa seorang pria paruh baya berjubah ungu mewah dan berjalan ke halaman. Dia segera berjalan ke sisi Sujin dan berseru kaget, "Saudara Sujin, ini benar-benar kamu. Kamu masih hidup seperti yang diharapkan." Sujin berkata sambil tersenyum pahit, "Meskipun hidup, tidak ada bedanya dengan mati." Bab 3212 Kota Chiba. Keluarga Zhang. Pria paruh baya berbaju ungu adalah pemimpin keluarga, Zhang Tianye. Dia juga ayah kandung Zhang Zhengqing. Zhang Tianye membantu Sujin duduk dan berkata dengan suara rendah, "Saudara Sujin, maafkan aku. Tidak ada yang bisa aku lakukan terhadap Jianhu." Sujin mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Saya mengerti bahwa karena diperintahkan oleh kerajaan suci, Jianhu mengakui bahwa ia tidak memiliki perlawanan. Oleh karena itu, ketika menghadapi pengepungan dan penindasan divisi pemotong naga, Jianhu tidak bertanya kepada keluarga manapun kekuatan untuk meminta bantuan, agar tidak melibatkan terlalu banyak orang dan membiarkan banyak orang mati dengan tidak bersalah." Zhang Tianye tidak punya pilihan selain menghela nafas, "Yah, bagaimana kamu bisa menderita bencana ini tanpa pelanggaran ringan?"
Su Jin juga cukup sentimental dan berkata, ya, itu hal yang baik. Bagaimana ramalan Departemen Jiantian yang tidak bisa dijelaskan bisa membuat Jianhu melangkah ke jalan kehancuran? Karena Zhang dekat dengan rumah, dia tidak mengizinkanku beristirahat di halaman. Su Jin mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih banyak. Kemudian, Su Jin dan Zhang Tianye mengobrol sebentar. Zhang Tianye dapat melihat Su Jin terluka parah, jadi dia meninggalkan banyak pil penyembuh dan berbalik. Setelah Zhang Tianye dan putranya pergi, Lin Bai dan Su Jin memilih kamar dan mulai menutup pintu untuk menyembuhkan luka mereka. Lin Bai harus pulih ke level puncak secepat mungkin. Untungnya, dalam beberapa hari berikutnya, tidak ada yang bisa mengganggu Lin Bai, sehingga budidaya Lin Bai berangsur pulih, dan lukanya berangsur sembuh. 5 hari kemudian, budidaya Lin Bai dipulihkan menjadi sekitar setengahnya, dan dia mampu melindungi dirinya sendiri. Pada hari ini, Lin Bai keluar rumah dan sampai ke halaman. Dia melihat Su Jin duduk di bawah pohon besar di halaman, memandangi dedaunan hijau di pohon, dan dalam keadaan linglung. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu sudah sembuh? Mengapa tidak sembuh? Su Jin kembali menatap Lin Bai dan berkata sambil tersenyum, aku sedang memikirkan sesuatu. Lin Bai bertanya, ada apa? Su Jin berkata, cederaku. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, adakah obatnya? Su Jin menganggukkan kepalanya dan berkata, ketika Jianhu dikepung dan dimusnahkan oleh divisi pemotong naga, saya terluka parah oleh salah satu divisi pemotong naga yang kuat. Meskipun saya menyelamatkan hidup saya dengan metode rahasia dan menekan cedera tersebut dengan kultivasi, saya telah berjuang selama beberapa hari. Cedera baru dan lama terjadi bersamaan. Saya tidak bisa menekannya lagi. Jika lukanya rusak seperti ini, aku akan mati dalam waktu setengah bulan. Awalnya, saya berencana melindungi Dharma untuk Anda di Jianhu selama sebulan. Jika saya tidak mati, saya akan pergi ke Gubernur Longhe dan mencoba yang terbaik untuk membalas dendam para murid Jianhu. Jika saya bisa membunuh beberapa orang, saya akan membunuh beberapa. Tapi sekarang, kamu mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku dari tangan prefek Sungai Naga. Su Jin berkata sambil tersenyum masam dan menggelengkan kepalanya. Lin Bai bertanya, apakah ada cara lain? Su Jin terdiam lama. Lin Bai berkata, sepertinya kamu sudah memikirkan cara lain untuk menyelamatkan hidupmu. Su Jin berkata, kecuali saya menyingkirkan kultivasi saya dan menjadi orang awam, tidak ada cara lain. Mendengar ini, Lin Bai terdiam. Su Jin adalah pria kuat yang pernah meraih posisi tertinggi di dunia. Dia adalah seorang pria yang berdiri di puncak tanah kuno. Setelah bertahun-tahun berkultivasi dengan keras, ia telah mencapai prestasinya di seluruh dunia. Jika saat ini, biarkan Su Jin membubarkan kultivasinya dan menjadi manusia fana. Jangan bilang itu Su Jin. Dibutuhkan banyak tekad dan ketahanan terhadap tekanan untuk menjadi seorang pejuang. Perasaan jatuh dari surga ke neraka tidak dapat ditoleransi oleh pejuang manapun. Awalnya adalah orang kuat di tanah kuno, dia tiba-tiba berubah menjadi manusia tanpa kekuatan untuk mengikat ayam. Bagaimana orang bisa tahan? Setelah hening lama, Lin Bai berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Jika kamu menghapuskan kultivasimu dan menjadi manusia fana, kamu bisa sepenuhnya menjadi pemabuk tua yang hanya bisa minum dan makan ayam panggang. Hahaha. Su Jin terhibur dengan kata-kata Lin Bai. Wajah Lin Bai tiba-tiba menjadi serius dan berkata, buatlah keputusan secepatnya. Jangan berlarut-larut. Jika terus berlarut-larut, diperkirakan tidak akan semudah meninggalkan budidaya. Su Jin berkata, tetapi jika saya melepaskan kultivasi saya, apa yang dapat saya lakukan terhadap musuh Danau Pedang? Lin Bai berkata, manusia, akan ada harapan untuk hidup, jika manusia mati, maka tidak ada apa-apa.
Saya pernah melihat sebuah kalimat di buku-buku kuno, yang berjudul orang miskin hanyalah mengemis, dan dia akan tampil ke depan jika dia tidak mati. Hidup adalah hal yang paling penting. Jika kamu hidup, akan ada harapan. Lin Bai memandang Su Jin dan berkata, buatlah keputusanmu sendiri. Lin Bai banyak bicara, tapi dia tidak berani mengambil keputusan untuk Su Jin. Dia hanya mencoba membujuknya. Kemudian, Su Jin menatap dedaunan pamannya di halaman, dan pencuri itu berkata sambil tersenyum, menurutku tidak ada salahnya menjadi pemabuk tua tak berperasaan yang hanya tahu cara minum. Dan Lin Bai juga kembali ke kamar dan melanjutkan penyembuhan. Di kota Qianye, Lin Bai dan Su Jin tinggal lama sekali. Setengah bulan kemudian, cedera Lin Bai pada dasarnya telah sembuh. Sekarang Lin Bai telah pergi ke halaman dan mulai berlatih teknik pedangnya. Setelah pencerahan Lin Bai pada hari itu, Su Jin juga dengan tegas memilih untuk melepaskan kultivasinya dan menyelamatkan hidupnya. Sekarang Su Jin duduk di halaman setiap hari sambil memegang sebotol anggur di pelukannya. Dia mabuk setiap hari, menyaksikan Lin Bai berlatih pedangnya di halaman. Sesekali mengeluh tentang ketidakakuratan pedang Lin Bai. Pedang sutra adalah volume sisa. Tetapi ada 12 jenis keterampilan pedang dalam naskah terfragmentasi dari sutra pedang yang diperoleh oleh Jianhu. Tetapi kekuatan sihir semacam ini membutuhkan pengembangan dan kekuatan spiritual yang sangat tinggi. Saya telah melihat catatan di buku-buku kuno bahwa beberapa orang menggunakan teknik pedang tersebut. Kekuatan sihir dari kekuatan besar, dan kekuatan sihir dari dunia kecil dikosongkan hanya dengan satu gerakan. Tetapi sekarang, 12 gerakan dalam naskah sutra pedang yang terfragmentasi juga memerlukan pengembangan dan kekuatan spiritual. 3 teknik pedang yang diperoleh Jianhu adalah, tidak ada air mata di danau, tidak ada dedaunan di tepinya, dan sungai mengalir ke timur. 3 jurus teknik pedang ini adalah kekuatan sihir dengan persyaratan budidaya terendah dalam kitab suci pedang. Tidak ada air mata di sungai dan danau. Anda hanya perlu memiliki budidaya tingkat tertinggi untuk menampilkannya. Daun tanpa batas. Anda perlu mendapatkan tripod budidaya agar sempurna dan terbuka. Jika sungai besar mengalir ke timur, Anda perlu memiliki 5 pencapaianmu untuk menampilkannya. Jika kamu tidak memiliki pencapaian yang cukup dan menggunakannya secara paksa, kamu akan digigit oleh teknik pedang. Jika kamu tidak cukup serius, kamu akan dibunuh. Sama seperti aku dengan enggan menunjukkan, pedang sihir pemotong langit hijau besar, hari itu membunuh separuh hidupku. Jika bukan karena teknik pedang tak terkalahkan yang mempromosikan teknik pedangku. Mencapai 4 tingkat tertinggi, saya akan mati sebelum pedang ini dipraktikkan. Setelah berlatih teknik pedang beberapa saat, Lin Bai duduk bersila di bawah pohon besar di halaman dan berbisik, kalau begitu, ayo kita lakukan satu persatu. Mulailah dengan, tidak ada air mata di danau dan danau. Bab 3213 luar biasa. Selama periode waktu di Zangjia ini, Lin Bai telah bekerja keras untuk mengembangkan teknik pedang. Dengan siang dan malam berlatih keterampilan pedang, tidak ada air mata di danau, Lin Bai secara bertahap merasa bahwa dia telah menemukan penghalang dunia tingkat pertama dan kedua. Saya telah mencapai puncak dunia sebelum saya menyadarinya. Lin Bai sedikit terkejut. Pada saat ini, Su Jin menyesap minuman keras dan terkekeh, inilah keajaiban teknik pedang dalam sutra pedang. Setiap kali seorang seniman bela diri berlatih teknik pedang, dia akan mulai meningkatkan prestasinya dengan meminjam teknik pedang. Di negeri kuno ini, hanya teknik pedang dalam sutra pedang yang memiliki efek luar biasa. Bahkan keterampilan tingkat dewa lainnya tidak ada bandingannya. Lin Bai berkata sambil tersenyum, jadi aku tidak perlu duduk dan berlatih di masa depan. Jika kamu berlatih pedang secara langsung, kamu tidak hanya dapat meningkatkan teknik pedangmu, tetapi juga kultivasimu. Su Jin menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, jika tidak,
menurut Anda mengapa Gubernur Longhe sangat ingin mendapatkan sutra pedang? Lin Bai tersenyum dan memikirkannya perlahan. Dia berkata dalam hatinya, keterampilan pedang dalam sutra pedang ini tidak sesederhana itu. Saat mereka muncul, kata-kata yang saya temukan dalam sutra pedang dapat digabungkan menjadi satu kalimat. Surga dan dewa, lembah daun merah, nama saya Nanming Daozun. Jika tidak salah tebak, rangkaian teknik pedang ini harus menjadi warisan dari Nanming Daozun ini. Apa yang didapat Jianhu hanyalah sisa. Jika saya ingin mendapatkan sutra pedang Nanming Daozun, saya rasa saya harus pergi ke lembah Hongye untuk menemukan Nanming Daozun ini. Tetapi di manakah dunia ilahi pada hari ini? Lin Bai mengerutkan kening dan berpikir lama. Setelah setengah cincin, wajah Lin Bai membeku, dan matanya bersinar terang. Dia berseru, makam Tuhan. Apakah yang disebut dunia dewa surga ini ada hubungannya dengan makam dewa? Lin Bai adalah salah satu yang terpana. Melihat Lin Bai berdiri di halaman, Su Jin berkata dengan suara rendah, karena kamu telah menguasai keterampilan pedang pertama sekarang, kamu tidak perlu terburu-buru. Sekarang kamu harus mencoba menerobos wilayahmu terlebih dahulu. Meskipun dikatakan bahwa budidaya Yizong tidak lagi lemah, itu masih belum cukup untuk dilihat di tempat pusat kerajaan suci ini. Lin Bai mengangguk dalam diam dan berkata, saya telah memikirkan cara untuk menerobos akhir-akhir ini, tetapi saya tidak memiliki obat mujarab. Jika saya ingin membuat terobosan dalam waktu singkat, itu tergantung pada peluang alam. Su Jin berkata, jika kamu ingin menerobos dunia, hanya ada dua cara. Cara pertama adalah menghabiskan waktu. Inilah yang disebut pintu tertutup. Beberapa orang, bahkan selama beberapa dekade, tidak mampu menerobos dari tingkat pertama ke tingkat kedua. Cara kedua adalah dengan meminjam obat mujarab. Dan Wu adalah ramuan berharga yang dapat digunakan sebagai bantuan. Tetapi metode ini, meskipun tidak memakan banyak waktu, tetapi sangat mahal. Jika Anda ingin membeli pil dan keajaiban yang dapat menembus alam, harganya hampir setinggi langit. Di kerajaan suci pusat, pil terobosan mungkin membutuhkan segudang linjing. Su Jin menggelengkan kepalanya dan berkata. Lin Bai mendengarkan Su Jin dengan seksama. Su Jin berkata sambil tersenyum, tapi Lin Bai, kamu baik-baik saja. Prestasi Anda tidak tinggi. Anda tidak ingin beberapa seniman bela diri yang telah memenangkan kejayaan besar di kerajaan. Mereka ingin menerobos dunia Tao dan membeli pil dengan linjing. Tidak ada pil yang bisa menembus alam Tao di tanah kuno ini, jadi mereka hanya bisa menutup penghalang hidup dan mati. Itu juga karena tidak ada obat mujarab di tanah kuno yang membiarkan prajurit yang telah memenangkan tahta untuk menerobos wilayah Tao. Jadi sekarang, di kekuatan super di tanah kuno, ada orang-orang kuat yang bisa melakukan itu dan dekat dengan leluhur mereka. Lin Bai terkekeh, apa itu linjing? Setelah menyesap minuman keras, Su Jin menemukan warna biru batu seukuran cangkang jari dari lengannya. Batu itu jernih dan indah, seperti permata. Tetapi batu ini lebih berharga daripada permata, karena Lin Bai merasakan fluktuasi kekuatan spiritual yang kuat darinya. Su Jin berkata, ini linjing. Semua linjing yang diproduksi di tanah kuno berwarna biru. Adapun warna lainnya, belum terlihat. Pembuluh darah linjing hanya ditemukan di kerajaan suci pusat, jadi linjing adalah mata uang perdagangan unik kerajaan suci pusat. Lin Bai, jangan meremehkan hal seperti itu. Kristal kecil, kristal seperti itu, tapi itu adalah cairan sejuta roh. Dan kekuatan roh di dalam kristal itu sama seperti sejuta cairan roh. Jadi, pada titik ini, ada hierarki formal perdagangan mata uang di benua kuno. 1 juta batu roh, tukarkan dengan 10 jin cairan roh. 1 juta cairan roh, tukarkan dengan 1 kristal roh. Su Jin berbicara dan melemparkan kristal itu ke Lin Bai. Lin Bai mengambil kristal itu di tangannya dan melihatnya dengan hati-hati untuk waktu yang lama.
Dia terkejut dan berkata, ini hanya kristal seukuran karapas. Kekuatan yang terkandung di dalamnya sebanding dengan sejuta cairan roh. Ini sungguh luar biasa. Su Jin berkata sambil tersenyum, ada hal yang lebih menakjubkan lagi. Oh, apa lagi? Lin Bai memandang Su Jin dengan rasa ingin tahu. Su Jin berkata dengan suara rendah, di ibu kota Kekaisaran Negara Suci Pusat, ada deretan benteng besar yang disebut Arai Langit Abadi. Palankes ini, yang dikenal sebagai Palankes pertama di Tanah Kuno, dibangun oleh pusat suci negara selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dikenal sebagai susunan besar yang tidak dapat dipecahkan oleh siapapun di dunia. Tetapi begitu susunan langit abadi dibuka, setiap napas akan mencapai harga yang sangat tinggi. Dahulu kala ketika negara suci pusat berada dalam krisis kepunahan, semua cairan roh di perbendaharaan digunakan untuk membuka susunan langit abadi. Meskipun baru dibuka pada bulan Maret, 2/3 dari cairan roh di perbendaharaan negara suci pusat telah habis. Untungnya, negara suci pusat telah menemukan cara untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan di bulan Maret ini. Kalau tidak, diperkirakan negara suci pusat pasti akan kalah. Kemudian, Kaisar Kerajaan Suci Pusat tahu bahwa susunan langit abadi tidak begitu mudah untuk dibuka. Oleh karena itu, untuk memastikan terbukanya susunan langit abadi, negara suci pusat pernah mengirim orang-orang kuat ke makam dewa untuk menemukan kristal roh dengan kekuatan spiritual yang kuat kembali. Bertahun-tahun kemudian, leluhur dari negara suci pusat kembali ke tanah kuno dengan serius dan membawa kembali kristal roh 7 warna berukuran kepalan tangan. Dan potongan kristal roh 7 warna ini telah menjadi dasar aura susunan langit abadi. Menurut penyelidikan Departemen Jiantian, ketujuh ini kristal warna cukup untuk mempertahankan waktu pembukaan susunan langit abadi selama 3 tahun. Lin Bai terkejut dan berkata, begitu lama. Bukankah itu berarti negara suci pusat hampir tak terkalahkan? Su Jin menyesap minuman keras dan berkata sambil tersenyum, ya, dan linjing 7 warna ini ada di Departemen Jiantian. Negara suci mengizinkan orang memasukinya sesuka hati. Sulit bagimu untuk masuk ke departemen penjara. Su Jin berkata dengan suara rendah. Bab 3214, menjadi kaya dalam semalam. Sulit bagimu untuk masuk ke departemen penjara. Su Jin menggelengkan kepalanya dan berkata. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata, karena saya semua sudah datang, saya tidak akan meninggalkan tanah suci pusat dengan mudah jika saya tidak menyelidiki kebenaran kejadian pada saat itu. Selama ada kebenaran yang saya inginkan di penjara, betapapun sulitnya, saya akan menemukan cara untuk masuk. Su Jin berkata sambil tersenyum, kalau begitu bekerjalah dengan keras. Hampir tidak mungkin bagimu untuk memasuki divisi kepala suku karena prestasimu. Jika kamu memiliki kekuatan untuk mencapai puncak kepala suku, mungkin masih ada secercah harapan. Ke puncak dunia. Mata Lin Bai berkedip dan berkata, kalau begitu cobalah menerobos kultivasi. Bagaimanapun, saya memiliki senjata yang saya miliki sekarang, serta keterampilan dan kekuatan sihir yang telah saya kembangkan. Sekarang yang terpenting adalah meningkatkan pencapaian Anda. Lin Bai memutuskan untuk meningkatkan prestasinya selama periode waktu di negara suci pusat. Adapun hal-hal lain, dia bisa mengesampingkannya untuk sementara waktu. Alam tripod dibagi menjadi Jiuchong dan Dayuanman. Namun, sangat sulit bagi seorang seniman bela diri untuk memasuki alam kesempurnaan ketika ia mencapai 9 tingkat alam. Oleh karena itu, beberapa praktisi seni bela diri akan melampaui ranah tripod 9, tetapi belum mencapai tujuan ranah yang kuat, yang dikenal sebagai puncak ranah tripod. Oleh karena itu, terjadilah pembagian ranah tripod di tanah kuno. Setelah Jiuchong, itu adalah puncak, lingkaran besar, dan kuasi Daojing. Sekarang saya telah mencapai puncak dunia tingkat pertama dan kedua. Tapi sekarang, jika aku menerobos batas kerajaan kekaisaran dalam pengasingan di sini, aku tidak tahu berapa bulan yang dibutuhkan.
Itu terlalu lama. Selain itu adalah obat mujarab. Tapi bagiku, ada cara lain, yaitu darah iblis. Tapi sekarang jika aku ingin menggunakan darah iblis untuk menembus alam kekaisaran tingkat ganda, aku tidak tahu caranya. Banyak darah iblis yang aku butuhkan. Jika saya membantai monster di pusat kerajaan suci, diperkirakan akan menarik perhatian banyak prajurit, terutama kerajaan suci pusat. Jika negara suci pusat menjadi sasaran, itu bukan hal yang baik bagiku sekarang. Wajah Lin Bai membeku. Jika kamu tidak membutuhkan terobosan darah iblis, maka aku harus menemukan cara untuk membeli pil. Tapi sekarang aku tidak punya uang dan hanya beberapa ratus juta cairan roh. Diperkirakan sulit membeli pil yang bisa membuat saya menembus situasi kemenangan ganda. Su Jin melihat kekhawatiran Lin Bai dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana? Apakah kamu merasa masih sulit untuk melakukan satu langkah pun di negara suci pusat?" Lin Bai mengangguk sambil tersenyum pahit, "Ya." Su Jin berkata sambil tersenyum, "Ini normal. Bagaimanapun, kerajaan suci pusat adalah puncak seni bela diri di tanah kuno. Ini adalah tempat yang dianggap sebagai tanah suci oleh para pejuang di tanah kuno. Tidak mudah untuk bertahan hidup di tanah suci." Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan Su Jin, apakah Anda punya cara agar saya bisa mendapatkan kristal roh dalam jumlah besar dalam waktu singkat?" Su Jin berkata sambil tersenyum. "Ya, ambil saja." Lin Bai berkata sambil tersenyum pahit, "Selain merebut, ada cara lain." Su Jin berkata, "Itu tidak benar. Anda dapat bergabung dengan klan dan menjadi menteri tamu. Setiap tamu king mendapat banyak pengorbanan setiap bulannya. Harus dikatakan bahwa jika kamu bisa bergabung dengan kota Qianye Zhangjiakou, kamu bisa mendapatkan 10 roh kristal setiap bulannya. Kamu juga bisa pergi ke rumah prefek. Sangat mudah untuk menjadi penjaga dengan kemampuan Anda. Seorang penjaga di istana kekaisaran didedikasikan untuk 15 roh kristal setiap bulan, dan penjaga dalam kesulitan adalah 9 kristal. Atau apakah Anda terjun ke bisnis? Menjual senjata, menjual obat mujarab, menjual pil. Anda juga bisa mendapatkan kristal. Tetapi jika Anda ingin kaya dalam semalam, apalagi yang bisa Anda lakukan selain merampok?" Su Jin bertanya sambil tersenyum. Lin Bai tersenyum pahit. Su Jin berkata, "Lin Bai, jika kamu ingin keluar dan merampok, aku menyarankanmu untuk merampok perbendaharaan kerajaan suci pusat. Selama kamu mengambil harta di perbendaharaan, itu sudah cukup untuk membuatmu bersenang-senang. Di tanah kuno seumur hidup." Lin Bai berkata tanpa berkata-kata, "Sepertinya aku tidak jauh dari kematian. Bukankah Jian Tianxi, Xuan Jianxi, dan Jian Longxi mengejarku setiap hari?" Su Jin berkata sambil tersenyum, "Anak muda, kamu harus berjiwa petualang. Jika kamu tidak mengambil risiko, kamu tidak akan bisa menghasilkan banyak uang." Lin Bai terdiam. Di tempat asing di pusat tanah suci, sulit bagi wanita pintar memasak tanpa nasi. Pertama-tama mari kita pahami kerajaan suci pusat. Meskipun saya telah berada di tanah suci pusat selama beberapa hari, saya sedang dalam perjalanan atau menyembuhkan luka saya. Saya belum memiliki pemahaman yang baik tentang tanah suci pusat. Lin Bai berpikir dengan hati-hati dan menetapkan rencana untuk dirinya sendiri. Lin Bai bertanya, "Apakah prefek Sungai Nagamu akan mengejar kita?" Su Jin mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Itu wajar. Tapi dia akan mengejarku, mungkin bukan kamu." Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa ini?" Su Jin berkata, "Karena dia ingin menangkapmu hidup-hidup. Lagi pula, akulah yang ditunjuk oleh kerajaan suci pusat untuk dikejar dan dibunuh. Jika dia tidak membunuhku, dia tidak bisa menjelaskannya kepada suci pusat. Negara. Tapi kamu berbeda. Kamu tidak berada di atas tatanan kerajaan suci pusat, dan kamu telah mengembangkan teknik pedang lain dalam sutra pedang. Dibandingkan dengan membunuhmu,
dia ingin menangkapmu hidup-hidup dan mendapatkan semua kekuatan sihir pedang kitab suci. Lin Bai mengangguk dan berkata sambil tersenyum, jadi saya masih aman untuk saat ini. Apa yang kamu inginkan? Mendengar ucapan Lin Bai, Su Jin merasa Lin Bai sepertinya memiliki arti lain. Lin Bai bertanya, jika saya ingin mengenal tanah suci pemerintah pusat, bagaimanapun juga, saya harus tinggal lama di sini dalam beberapa hari ke depan. Saya mengenal diri saya sendiri dan musuh, dan saya akan menang setiap saat. Pertarungan. Apakah kamu memiliki peta pusat tanah suci? Su Jin menuangkan seteguk minuman keras ke dalam mulutnya dan berkata sambil tersenyum, mengapa aku menginginkan benda itu? Aku lahir di kerajaan suci pusat dan dibesarkan di kerajaan suci pusat. Aku tahu tempat ini seperti telapak tanganku. Apakah aku memerlukan peta? Tetapi jika Anda membutuhkan barang-barang ini, Anda dapat pergi ke Zhang Tianye, dan Zhang Jia secara alami memiliki barang-barang ini. Lin Bai mengangguk sedikit dan berkata, kalau begitu kamu bisa minum enak di halaman ini. Aku akan keluar dan mencari orang-orang di Zhang Jia. Su Jin tidak menghentikan Lin Bai. Dia hanya berkata, hati-hati. Meskipun kamu bukan murid Danau Jianhu, kamu pasti akan terlibat ketika kamu bersamaku sekarang. Aku tidak tahu berapa banyak orang di kerajaan suci pusat yang ingin kepalaku pergi ke tanah suci untuk menerima pahala. Lagi pula, saat kamu kembali, bawakan aku sepoci anggur. Bagus, kata Lin Bai sambil tersenyum. Dengan itu, Lin Bai berjalan keluar halaman dan berjalan di halaman Zhang Jia. Seperti yang dikatakan Su Jin, tidak ada surat perintah agar Lin Bai dicari di Kabupaten Longhe untuk saat ini. Oleh karena itu, hanya Gubernur Longhe yang mengetahui bahwa Lin Bai telah mempraktikkan teknik pedang lain dalam sutra pedang. Sedangkan untuk orang lain, diperkirakan tidak ada satupun yang akan menyerang Lin Bai. Bab 3215 Zhang Zhengjing. Zhang Jia Kota Qianye adalah salah satu dari dua keluarga di Kota Qianye. Di Kota Chiba, ia adalah tuan. Penguasa Kota Qianye lainnya adalah keluarga Zhao. Tidak peduli aspek apapun dari Kota Qianye, kedua keluarga besar harus bersaing untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Budidaya murid keluarga Bi, semangat murid keluarga Bi, bisnis obat ajaib, bisnis biji, bisnis obat dan sebagainya, semuanya bertentangan satu sama lain. Berjalan di halaman Zhang Jia, Lin Bai seperti lalat tanpa kepala. Pada saat ini, Zhang Zhengjing datang dari depan, melihat Lin Bai, dan berseru kaget, saudara. Bagaimana kamu keluar? Lin Bai melihat Zhang Zhengjing dan berkata sambil tersenyum, senang bertemu dengan Tuan Zhang. Zhang Zhengjing berkata sambil tersenyum, saudaraku, apakah kamu baik-baik saja? Ini bukan masalah besar. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Zhang Zhengjing berkata, mengapa kamu meninggalkan halaman kali ini? Lin Bai berkata, saya ingin meminjam beberapa buku dari Zhang Jia. Zhang Zhengjing terkekeh dan berkata, itu mudah untuk dikatakan, selama itu tidak ada hubungannya dengan pengetahuan unik Zhang Jia dan buku-buku lain, saya dapat meminjamkannya kepada Anda. Saya tidak tahu buku apa yang ingin dipinjam oleh saudara saya. Lin Bai berkata langsung, beberapa buku tentang Zhongzhou dan Kerajaan Suci Pusat, terutama peta negara Suci Pusat. Zhang Zhengjing mendengarkan dan mengangguk dalam diam, benda-benda ini bukanlah buku yang sangat berharga. Silakan ikuti saya, saudaraku. Saya akan membawa Anda untuk mendapatkannya. Lin Bai mengangguk sedikit dan mengikuti Zhang Zhengjing. Saudaraku, aku belum tahu namamu. Zhang Qing bertanya sambil tersenyum. Nama saya Lin Bai. Saya hanyalah seorang biksu yang baru saja datang ke pusat tanah suci. Lin Bai berkata sambil tersenyum rendah hati. Oh. Apakah kamu baru saja tiba di tanah suci pusat? Saat aku melihatmu berjalan bersama Paman Su Jin, aku mengira kamu adalah murid Jianhu yang masih hidup.
Zhang Zhenqing tampak pucat dan berkata sambil tersenyum pahit, saya pernah ke sana. Jianhu berkali-kali, dan bahkan ingin tinggal di Jianhu untuk berlatih. Namun, saya tidak menyangka bahwa kerajaan suci pusat akan menghancurkan Jianhu, sebuah gerbang besar yang telah diwarisi selama 5.000 tahun, hanya dengan prediksi yang samar-samar. Lin Bai berkata sambil tersenyum masam, di dunia ini, di manakah yang tidak memiliki kekuatan? Sepanjang perjalanan, Lin Bai dan Zhang Zhenqing mengobrol dan sampai di gedung kitab suci Buddha di Zhangjia. Zhang Zhenqing masuk dan mengeluarkan buku untuk Lin Bai. Sekitar setengah jam kemudian, Zhang Zhenqing keluar, memegang selusin buku di tangannya, menyerahkannya kepada Lin Bai dan berkata sambil tersenyum. Ada banyak sekali buku semacam ini di gedung koleksi Sutra Zhangjia. Ini token suara saya. Mohon diterima. Jika sudah selesai membacanya, silakan langsung menghubungi saya. Zhang Zhenqing menyerahkan buku klasik dan tanda suara kepada Lin Bai. Setelah Lin Bai mengambilnya, dia berulang kali mengucapkan terima kasih, lalu meminta sepoci anggur kepada Zhang Zhenqing, dan kemudian kembali ke halaman. Kembali ke halaman, Lin Bai melemparkan anggur yang dia minta dari Zhang Zhenqing ke Su Jin. Setelah itu, dia kembali ke kamarnya, duduk dan mulai membaca buku klasik di tangannya. Sebuah buku, halaman kertas, karakter Lin Bai tidak melewatkan masa lalu. Lin Bai membaca 10 buku ini dengan cermat, dan dia membutuhkan waktu 2 hari untuk membacanya. Setelah membaca, Lin Bai memiliki pemahaman yang baik tentang pusat negara suci dan Zhongzhou. Pada hari ketiga, Lin Bai mengeluarkan tokennya dan menghubungi Zhang Zhenqing. Lebih baik keduanya bertemu di depan gedung sutra. Untungnya, Lin Bai pernah ke gedung kitab suci Tibet dan tidak tersesat, jadi dia langsung pergi. Lin Bai datang ke gedung kitab suci Tibet dan menunggu sebentar. Zhang Zhenqing datang dengan cepat dan berkata sambil tersenyum, Saudara Lin Bai, saya sudah menunggu lama sekali. Apakah Anda sudah selesai membaca semua buku klasik yang saya berikan kepada Anda? Lin Bai mengeluarkan karya klasik dari tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Zhang Zhenqing. Dia berkata sambil tersenyum, memang benar saya sudah selesai membaca. Saya masih ingin meminjam lebih banyak buku klasik dasar. Kali ini, saya meminjam buku tentang ramuan ajaib, biji, dan harta langka Zhongzhou. Ya. Sambil tersenyum, Zhang Zhenqing setuju untuk turun dan mengambil buku-buku kuno yang dikembalikan oleh Lin Bai. Dia masuk ke gedung kitab suci Tibet, dan segera keluar dengan membawa ratusan buku. Ada banyak keajaiban dan pil di Zhongzhou. Semuanya diambil oleh mereka yang turun ke Sendan dan mereka yang ingin memenangkan puncak. Ada lebih dari 300 eksemplar. Anda dapat membacanya selama jangka waktu tertentu. Waktu. Zhang Zhenqing berkata sambil tersenyum. Terima kasih banyak, Saudara Zhang. Lin Bai mengambil alih buku itu dengan senyuman di wajahnya, seperti anak konyol dari keluarga pemilik rumah, melihat buku itu dengan gembira di wajahnya. Setelah itu, Lin Bai kembali ke rumahnya dan menghabiskan 5 atau 6 hari membaca lebih dari 300 buku. 7 hari kemudian, Lin Bai menghubungi Zhang Zhenqing lagi dan terus meminjam buku klasik. Saat Lin Bai semakin banyak membaca buku klasik, dia menjadi semakin akrab dengan negara suci pusat. Zhang Zhenqing segera datang ke gedung sutra. Melihat Lin Bai sudah menunggu di sini, dia bertanya sambil tersenyum, Saudara Lin, apa yang ingin kamu lihat? Bawakan untukku. Lin Bai berkata, kali ini, saya terutama meminjam peta Kabupaten Longhe dan peta rakyat. Kronik Kabupaten Longhe. Zhang Zhenqing terkekeh, Saudara Lin, membaca buku benar-benar selangkah demi selangkah. Dari Zhongzhou ke pusat negara suci, dan kemudian ke daerah Longhe. Dengan cara ini, Saudara Lin dapat mengenal wilayah baru di bawah kakinya dalam waktu singkat. Sungguh menakjubkan. Tunggu, saya akan masuk dan mengambilnya. Lin Bai berkata sambil tersenyum, selain itu,
Tuan Sujin memintaku untuk membawakannya lebih banyak botol anggur. Zhang Zhenqing menarik napas dalam-dalam dan berkata, sepertinya Paman Sujin lebih suka minum sejak dia membuat keputusan untuk menghapuskan ladang obat mujarab. Lin Bai berkata sambil tersenyum, tidak ada yang salah dengan ini. Orang yang tidak berperasaan akan hidup bahagia. Itu karena dia masih khawatir dan tidak mau menyerah, jadi dia akan minum. Masuk akal. Zhang Zhenqing tersenyum pada Lin Bai, saudara Lin, saya menemukan bahwa kita menjadi semakin ramah. Ketika kita punya waktu luang di masa depan, kita harus duduk dan minum yang enak. Lin Bai berkata sambil tersenyum, tentu saja, tidak apa-apa. Kita perlu tinggal di kota Qianye untuk beberapa waktu. Zhang Zhenqing menganggukkan kepalanya dan berkata, Lin Bai, kamu bisa tinggal di sini dengan nyaman. Mungkin kamu baru saja mengetahui hubungan antara ayahku dan senior Sujin di Kerajaan Suci Pusat. Jangan khawatir, kamu benar-benar aman di sini. Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, saya mengerti. Kalau tidak, Tuan Sujin tidak akan membiarkan saya membawanya ke kota Qianye. Sambil tersenyum, Zhang Zhenqing masuk ke gedung sutra dan dengan hati-hati memilih banyak buku kuno untuk Lin Bai dan mengirimkannya ke tangan Lin Bai. Lin Bai kembali ke halaman dengan membawa barang klasik dan beberapa teko anggur berkualitas. Setelah melemparkan anggur ke Sujin, dia kembali ke kamar dan membacanya lagi dengan cermat.